Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Emran Karullah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dalam mata kuliah Pemikiran Quran Orientalis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Nabi Muhammad dalam pandangan Orientalis. Ketika umat Islam membicarakan sosok Nabi Muhammad SAW, maka hampir bisa dipastikan beliau dinilai sebagai sosok yang mulia dan maksum, dan contoh terbaik bagi umat manusia. Beliau juga dinilai sebagai manusia pilihan dan nabi terbaik sepanjang sejarah. Begitu banyak buku-buku yang telah terbit menceritakan tentang kesempurnaan dari sosok Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat manusia. Akan tetapi, hal itu tidak selalu berlaku bagi para orientalis, yaitu orang-orang sarjana-sarjana barat yang mendalami dunia timur. Lantas, seperti apakah sosok Nabi Muhammad dalam pandangan para orientalis tersebut, dan bagaimanakah sikap yang seharusnya kita ambil dalam memaknai permasalahan tersebut? Baiklah, kita memasuki materi berikutnya mengenai bagaimana pandangan para orientalis. Yang pertama adalah penuh kebencian. Tidak dapat kita pungkiri bahwa para orientalis memandang sinis atau atas Rasulullah SAW, bahkan tidak jarang kata-kata pelecehan dan penghinaan keluar dari lisan mereka. Karena kebencian tersebut, mereka banyak menganggap Nabi Muhammad SAW dalam permasalahan-permasalahan yang dapat membuat kebencian umat manusia. Orang tersebut adalah John of Damascus pada tahun 750 Masehi. Misalnya, ia berpendapat bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah seorang penipu terhadap orang-orang Arab yang bodoh. Nabi Muhammad dalam perkataannya, ia berpendapat dengan cara yang licik mampu mengawini Siti Khadijah sehingga mendapat kekayaan dan kesenangan. Dengan cara yang cerdas, Nabi Muhammad SAW juga berhasil menyembunyikan penyakitnya ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril. Selain itu, Nabi Muhammad memiliki hobi perang karena nafsu seksualnya yang tidak dapat tersalurkan. Pendapat ini tersalurkan atau tercantum di dalam bukunya, yaitu Daniel J. Sahas, John of Damascus on Islam pada tahun 1972 halaman 67 sampai 95. Hal senada juga disampaikan oleh Pastor BD terhadap pernyataan John of Damascus. Pada tahun 673 sampai 735 Masehi, ia berpendapat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia padang pasir yang liar. Ia menggambarkan Nabi Muhammad memiliki pribadi yang kasar, cinta perang, biadab, buta huruf, berstatus sosial rendah, bodoh tentang dogma Kristen, tamak kuasa, sehingga ia menjadi penguasa dan mengklaim dirinya sebagai seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak semua para orientalis secara terang-terangan mencaci maki ataupun menghina Nabi Muhammad SAW sebagaimana tokoh-tokoh orientalis yang disebutkan di atas. Tidak sedikit dari para orientalis yang bersikap simpatik dan mendukung perjuangan-perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut adalah George Bernard Shaw. Salah satu pengarang Inggris terkenal ini, misalnya ia mengakui bahwa ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW telah memuliakan kedudukan wanita. Ia menyatakan bahwa beliau tidak membiarkan anak-anak perempuan mati kedinginan dan kelaparan. Selain itu, beliau juga menganjurkan berbuat baik kepada hewan dan seluruh makhluk hidup yang memiliki nyawa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Hal senada juga disampaikan oleh Edward Gibbon, sejarawan barat yang terkenal, menyatakan hal yang baik dari Nabi Muhammad ialah membuang jauh kecongkokan seorang raja. Beliau itu melakukan kerja kasar di rumah, menyalakan api, menyapu lantai, memerah susu dan memperbaiki sendiri sepatu dan baju-baju wol beliau sendiri. Adapun sikap kita
yang bisa kita ambil dalam tindakan para orientalis tersebut adalah hendaknya celaan dan hinaan atas nabi yang dilakukan para orientalis tersebut tidak menyurutkan kadar keimanan kita. Apalagi kalau kita melihat bahwasannya sebagian orientalis justru banyak memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad melalui kejujuran dan sikap objektif mereka. Justru hal ini membuat mata kita agar berhati-hati terhadap pandangan-pandangan para orientalis yang menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Kita hendaknya tetap mencintai Nabi Muhammad, menyayangi Nabi Muhammad, serta terus bersalawat dan mencontoh tindak tanduk dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika memungkinkan, hendaknya kita semakin giat untuk mengembangkan wawasan keagamaan sehingga kita bisa mengcounter apa-apa yang diwacanakan oleh para orientalis yang telah menebar benih kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW. Mungkin itulah sedikit penjelasan tentang pandangan para orientalis terhadap Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.